Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 58. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Pria Parubaya itu adalah ayah Axel, Rahul. Di kota Manado, Rahul ini masih nomor 1. Dia memiliki tim konstruksi dan telah melakukan banyak proyek. Keluarganya cukup kaya. Yang paling penting adalah bahwa orang ini masih terkenal di Manado. Dan kebanyakan orang benar-benar harus memberinya hormat. Setelah menerima telepon dari Axel, Rahul menjadi gila. Putranya cacat. Apakah dia tidak cemas? Rahul bergegas ke sini dengan agresif dengan selusin bajingan. Tetapi ketika dia melihat puluhan orang hadir, dia sedikit tercengang. Orang yang dia bawa bersamanya sama sekali bukan saingan. Axel, melihat putranya menderita seperti anjing, Rahul bergegas mendekat. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Kamu harus membunuh Aditya. Aku hanya ingin dia mati. Axel menangis begitu keras sehingga dia tidak tahu apakah itu sakit atau putus asa. Ketika Rahul melihat bahwa putranya benar-benar tidak berguna, dia sangat marah sehingga dia sangat marah. Dan berteriak, siapa itu Aditya? Begitu dia selesai berteriak, dia melihat Aditya duduk di kursi sekilas. Lusinan orang berdiri. Hanya Aditya yang duduk. Yang tentu saja sangat mencolok. Setelah melihat Aditya sebentar, Rahul mengertakkan gigi. Karena Aditya tidak dikenal di kota Manado, Rahul belum pernah mendengar nama ini. Kamu harus lumpuh. Aku, Rahul, akan memotong tangan dan kakimu hari ini dan menjadikanmu memakai tongkat seumur hidupmu. Rahul sangat marah dan bergegas ke Aditya. Aditya duduk di sana dengan senyum dingin. Memandang Rahul dan berkata, nama Anda Rahul. Nama Anda sangat pribadi. Rahul, nada bicaramu tidak kecil. Pada saat ini, Leo keluar dari kerumunan. Begitu mereka melihat Leo di sini, Rahul dan selusin orangnya tidak berani bergerak. Setelah tinggal di kota Manado selama bertahun-tahun, jika mereka bahkan tidak mengenal Leo, berarti mereka bukan orang kelas atas. Leo adalah tangan kanan nomor 1 di bawah komando Dylan. Bagaimana mungkin ada orang di kota Manado yang tidak mengenal Leo? Tuan Leo, mengapa Anda ingin memutilasi anak saya? Anda tidak menganggap serius keluarga saya. Rahul menggigit bibirnya dan mengeluh. Faktanya, hatinya sangat kosong. Bagaimana dia berani menantang Leo dengan kekuatannya? Bagaimana jika mengacaukan putramu? Apa-apaan kamu? Apakah aku Leo perlu menganggapmu serius? Leo mencibir dan berkata kepada Rahul dengan ringan. Kamu. Rahul sangat marah sehingga tangannya gemetar karena marah. Tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Bagaimana apakah kamu sangat marah? Atau kamu juga mau mati? Di hadapan Leo. Bahkan Rahul tidak berani. Terlebih lagi, Rahul adalah pengusaha. Dibandingkan dengan pria besar seperti Dylan, dia hanya sampah. Aditya tidak punya waktu untuk bernegosiasi dengan Rahul. Dan sangat ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui saudara perempuannya. Pada saat ini, dia menelpon Rianti. Periksa bagaimana aset Rahul. Sebelum matahari terbenam, saya ingin dia mengemis di jalan. Tidak masalah. Tuan, saya tahu Rahul ini. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melakukan banyak proyek terak tahu. Dan satu bangunan tempat tinggal telah runtuh kecelakaan. Telah melukai banyak orang. Dan hanya satu hal ini yang bisa membuatnya tidak bisa berbalik. Rianti menyampaikan kepada Aditya tentang kerja perusahaan Rahul. Aku tidak ingin melihat perusahaan Rahul. Jangan khawatir, Tuan Muda. Operasi ilegal Rahul sebelumnya akan segera terungkap. Denda dari otoritas pengatur, ditambah ganti rugi besar yang dilikuidasi untuk mengkompensasi pengembang, sudah cukup untuk membuat Rahul berhutang banyak. Kata Rianti dengan pasti. Lakukan segera. Aditya berkata dan menutup telepon. Melihat Rahul dan Axel tergeletak di tanah, Aditya mendengus dingin. Dengan kekuatan universal internasional,
dia bisa menghancurkan Wang Bajing dengan kekayaan bersih puluhan juta. Tidak mudah. Zhou Tian sekarang mengendalikan mesin besar Universal International. Bukan masalah beberapa menit jika dia ingin mengacaukan keluarga Axel. Rahul mendengar semua yang dikatakan Aditya di telepon barusan. Mata lelaki tua itu melebar. Nak, saya pikir kamu membual. Kamu meminta saya untuk mengemis makanan. Saya memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dan masih mengemis katamu. Bukankah ini mimpi idiot? Karena dia terlalu takut pada Leo. Hanya dalam beberapa menit, Rahul menerima beberapa panggilan. Semuanya adalah panggilan dari otoritas pengatur tingkat tinggi, serta pengembang yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Rahul bersembunyi setelah menjawab telepon. Hatinya menegang dengan setiap panggilan. Pada akhirnya, lelaki tua itu benar-benar diam. Denda besar dan kerusakan yang dilikuidasi. Satu demi satu, semua jatuh di kepalanya. Pelanggaran di masa lalu semuanya keluar. Perusahaan pengawasan yang dia suap di masa lalu juga terlibat olehnya dan segera ditutup. Dan orang utama yang bertanggung jawab ditahan. Dan dia, selain menghukum semua aset, juga berutang. Dan menghadapi situasi dituntut dan dihukum. Dengan bunyi gedebuk, Rahul duduk di tanah. Teleponnya jatuh. Dan dia benar-benar tercengang. Di masa lalu, uang digunakan untuk mengatur banyak hal. Tetapi sekarang mereka semua datang untuk menjatuhkannya dan membunuhnya. Siapa di balik layar? Seberapa kuat orang ini? Rahul tidak bisa mengerti bahkan jika dia ingin mematahkan kulit kepalanya. Dan dia merasakan keputusasaan dan kepanikan yang mendalam. Ayah, apakah kamu bodoh? Bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak tahan dengan rasa sakitnya ini. Axel berteriak kesakitan. Dan meminta bantuan pada ayahnya. Aku akan mengirimmu anak lumpuh. Dasar idiot. Makhluk abadi macam apa yang kamu sakiti? Rahul memarahi Axel. Ayah, apa yang terjadi? Axel juga tahu bahwa itu tidak baik. Jadi dia dengan cepat bertanya. Keluarga kita bangkrut. Dan saya harus segera memasuki permainan. Mengapa kamu tidak pergi ke gerbang untuk memohon? Kata Rahul lemah. Ketika Axel mendengar ini, dia memutar matanya dan benar-benar diam. Aditya tidak berminat untuk memperhatikan masalah ini. Dia menyapa Aleo dan pergi dari tempat itu. Setelah tiba di rumah sakit cedera tulang, Aditya memasuki bangsal April. Kondisi April jauh lebih stabil sekarang, dan kedua teman sekelasnya juga telah pergi. Saat ini, dia ditinggalkan sendirian di ranjang rumah sakit. Melihat Aditya datang, April berjuang untuk duduk. Jangan bergerak. Aditya dengan cepat menekan April untuk menghentikannya dan mencegahnya bergerak. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? April memandang Aditya dengan cemas. Dia tahu bahwa saudara laki-lakinya pasti pergi untuk membalaskan dendamnya. Dan dia benar-benar khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada saudara laki-lakinya. Kakak baik-baik saja. Anak yang menyakitimu telah menerima hukuman yang pantas. Aditya menyentuh kepala saudara perempuannya dan berkata dengan lembut. April tidak bertanya lagi. Hanya mengangguk sedikit. Aditya tahu bahwa kualifikasi rumah sakit ortopedi ini rata-rata rumah sakit terbaik di kota Manado adalah rumah sakit rakyat. Jadi Aditya menjalani prosedur pemindahan rumah sakit untuk April dan dipindahkan ke rumah sakit rakyat untuk pemulihan. Setelah April beres, Aditya berbicara dengannya dan pergi ke bangsal tempat Victor berada. Tidak peduli bagaimana Paman Victor masih menjadi bawahannya yang setia, dia masih sangat peduli. Di bangsal, Victor sedang berbaring di tempat tidur, tidak tahu apa yang dia pikirkan. David sudah kembali ke Toraja, dan saat ini, Victor adalah satu-satunya yang tersisa di bangsal. Tuan, Victor tidak bisa mengangkat badannya, jadi dia terbatuk dan menyapa Aditya. Aditya memberi isyarat padanya untuk bersikap sopan dan duduk di samping tempat tidur saat ini. Tepat ketika akan bertanya kepada Victor bagaimana keadaannya. Pada saat ini, pintu bangsal terbuka, dan Direktur Gunawan dari Rumah Sakit Rakyat masuk dengan sekelompok besar ahli dan kepala dokter. Dengan identitas seperti itu, Victor memiliki efek sensasional kemanapun dia pergi. Dia dirawat di rumah sakit di sini, dan bahkan Gunawan pun khawatir. Gunawan takut dia tidak akan merawatnya dengan baik.
Dan dia juga ingin berbuat baik kepada Victor karena Victor orang kaya. Jadi dia secara pribadi membawa sekelompok orang untuk berkunjung. Tuan Victor, bagaimana menurut Anda? Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu dan katakan padaku. Dan saya pasti akan mengaturnya untuk Anda. Gunawan mendorong kacamatanya dan berkata dengan sopan dengan senyum di wajahnya. Presiden Gunawan sangat sopan. Victor tidak banyak bicara. Lalu memandang Aditya. Lalu berkata kepada semua orang, kalian semua keluar dulu. Saya ingin berbicara dengan Tuan Aditya. Gunawan sedang langsung malu. Dan berkata mengenai identitasnya. Terlalu memalukan untuk membawa seseorang mengunjunginya begitu banyak sehingga dia disuruh keluar setelah mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang yang datang juga kagum. Dan semua memandang Aditya. Lagi pula, jelas bukan orang biasa yang bisa membuat Victor menganggap ini serius. Tetapi ketika mereka melihat Aditya, semua orang ini sangat terkejut. Mengapa? Anak laki-laki dengan pakaian biasa seperti itu disebut Tuan Aditya. Gunawan tidak berani mengabaikannya. Dia tahu bahwa orang yang dianggap serius oleh Victor jelas bukan orang biasa. Hei, maaf, Tuan Aditya, kami pergi sekarang. Anda dan Tuan Victor lanjutkan mengobrol perlahan. Gunawan sangat sopan kepada Aditya, mengangguk dan memimpin orang keluar. Aditya memandang Victor, yang terluka parah, dan matanya menjadi dingin. Sekarang yang paling ingin dia ketahui adalah siapa yang ingin membunuh Victor, dan apakah itu dikirim oleh ibu tirinya. Tuan, David telah kembali ke Toraja. Saya yakin dia akan dapat mengetahui situasinya segera. Apakah itu tangan hitam ibu tirimu? Victor menebak apa yang dipikirkan Aditya, dan tersentak. Aditya hendak berbicara ketika suara keras tiba-tiba datang dari luar bangsal. Seorang wanita muda sedang marah. Tidak tahu siapa yang dimarahi. Jantung Aditya berdetak kencang, karena dilihat dari suaranya. Itu pasti pintu bangsal tempat April berada. Bersambung.